Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel saya Irma Tri Austurina. Di kesempatan kali ini kita akan belajar membuat tas rajut untuk pengganti kantong kresek ketika kita berbelanja. Cantik kan seperti ini. Ini bagian dalamnya, lumayan luas. Dan saya lengkapi 2 pasang magnet seperti ini agar bagian atasnya lebih luas lagi. Ini detail pemasangan bagian talinya, saya jahit tangan. Untuk pembuatan bagian tas ini, saya memerlukan 150 benang polyester. Saya menggunakan merek Polycherry dan 2 helai tali seperti ini, masing-masing 60 cm. Lalu 2 pasang magnet, ini 1 pasang dan 1 pasang lagi. Lalu jarum jahit untuk menjahit bagian tali. Lalu penanda 4 buah. Dan jangan lupa hakpennya, saya menggunakan hakpen nomor 4. Dan korek api atau gunting untuk menggunting bagian akhir benang. Langsung saja kita buat bagian alasnya terlebih dahulu. Pertama, buat 30 tusuk rantai. Ini bagian alasnya, saya menggunakan teknik pembuatan granny, tapi granny-nya ini persegi panjang ya. Setelah membuat 30 tusuk rantai, di bagian rantai yang kedua kita isi dengan 1 SC, dan di lubang selanjutnya juga 1 SC. Lanjutkan hingga tersisa 1 rantai di bagian ujung. Lalu di rantai terakhir ini kita isi dengan 3 SC dalam 1 lubang. Lalu lanjutkan membuat 27 SC. Lanjutkan sebelum akhir, sisa 1 lubang. Di lubang terakhir isi dengan 2 SC. Lalu slip stitch di SC pertama. Seperti ini. Kita masuk ke baris pertama. Di lubang pertama, kita isi dengan 2 DC atau 1 DC di awal bisa diganti dengan 3 rantai. Dan hitungannya 1 DC ya. Selanjutnya, buat DC di tiap lubang sebelum 3 SC yang ini. Jadi totalnya ada 28 DC. Di lubang SC yang pertama diisi dengan 1 DC, lalu 3 rantai. 1, 2, 3. Lanjut buat 1 DC di bagian lubang yang sama. Di lubang berikutnya buat 1 DC. Di lubang SC yang terakhir ini buat 1 SC. Maaf, maksud saya 1 DC. 3 rantai dan 1 DC di bagian lubang yang sama. Lanjut ke lubang berikutnya, buat 1 DC sebanyak 27 hingga sebelum 2 SC yang dalam 1 lubang. Seperti ini. Lalu lanjut ke lubang berikutnya, buat 1 DC, 3 rantai dan 1 DC di bagian lubang yang sama. Di lubang berikutnya, buat 1 DC, lalu
buat 1 DC lagi di bagian lubang yang sama di awal DC yang ini. Seharusnya di dalam 1 lubang. Seperti ini. Namun karena ini terlihat berlubang, jadi saya akalin dengan membuat 1 DC di bagian sambungannya. Seperti ini hasilnya, tidak berlubang. Lanjut membuat 3 rantai lalu slip stitch di bagian 2 DC di awal tadi. Seperti ini. Masuk ke baris kedua. Ini di bagian lubang pertama diisi dengan 2 DC. Yang hitungannya tetap 1 DC ya. Selanjutnya buat 1 DC di tiap lubang hingga sebelum merantai. Seperti ini. Di bagian rantainya kita isi dengan 2 DC, 3 rantai, dan 2 DC lagi. Selanjutnya buat 3 DC, lanjut ke bagian rantainya, buat seperti ini, yaitu 2 DC, 3 rantai, dan 2 DC. Seperti ini. Penambahan di bagian rantai-rantainya saja. Lanjut buat 1 DC di masing-masing lubang hingga sebelum merantai. Diawali di bagian DC yang awal ini. Di bagian rantai-rantainya sama seperti yang bagian awal tadi, diisi dengan 2 DC, 3 rantai, dan 2 DC. Lalu lanjut membuat 3 DC. Di bagian rantainya diisi dengan 2 DC, 3 rantai, dan 2 DC. Ini penambahannya hanya di bagian rantai-rantainya saja ya. Jadi untuk selain rantai kita hanya mengikuti bagian lubangnya. Selanjutnya slip stitch ke bagian DC yang awal. Seperti ini hasilnya. Lanjut ke baris 3. Untuk yang awal tetap sama ya, 1 lubang diisi dengan 2 DC. Lanjut hingga sebelum merantai, buat 1 DC di setiap lubang. Ini 2 rantai di awal sudah saya rajut, tinggal 2 rantai di bagian akhir, dan di setiap rantainya kita isi dengan 2 DC, 3 rantai, dan 2 DC. Lalu buat 7 DC, atau kita hanya mengikuti DC di bagian bawahnya saja ya. Ini rantai yang terakhir, buat 2 DC, 3 rantai, dan 2 DC lagi. Ini 2 DC terakhir untuk menggenapkan bagian baris 3.
Lalu slip stitch ke bagian DC yang awal. Seperti ini hasilnya. Lanjutkan hingga ada 10 baris DC. Ini penambahan di bagian rantai-rantainya saja ya. Masing-masing ada 4 DC. Jika sudah membuat 10 baris DC seperti ini, selanjutnya kita balik alasnya. Lalu buat 1 baris keliling SC dimulai dari lubang kedua. Ini 1 SC, 1 SC. Lanjutkan hingga sebelum 3 rantai. Di bagian 3 rantai ini diisi dengan 3 SC. Lalu di bagian selain 3 rantai diisi dengan 1 SC di setiap lubang. Lanjutkan hingga selesai. Di bagian rantai-rantainya diisi 3 SC. Ini bagian akhirnya. Ini 1 lubang terakhir. Selanjutnya slip stitch ke SC yang awal. Lalu kita balik lagi. Kita mulai untuk pembuatan bagian badannya di baris 1 hingga baris 7. Untuk awalannya tetap sama, buat 2 DC dalam 1 lubang yang dihitung 1 DC. Selanjutnya di dalam 1 lubang diisi 1 DC saja. Lanjutkan hingga 7 baris DC selesai. Ini hasilnya setelah pembuatan 7 baris DC. Selanjutnya, untuk awalan tetap sama, hitungan 1 DC, yaitu 1 lubang diisi 2 DC. Lalu buat 3 DC masing-masing lubang. Jadi total ada 4 DC ya hitungannya ini. Lalu buat 2 rantai. Lalu skip 2 lubang. Di lubang ketiga buat 4 DC. Ini 2, 3 DC, 4 DC. Akan berlubang seperti ini ya di bagian rantai-rantainya. Selanjutnya buat 2 rantai lagi, skip 2, 4 DC lagi. Jadi untuk bagian ini membutuhkan kelipatan 6. Lanjutkan seperti ini hingga selesai. Ini hasilnya. Lalu di bagian akhir kita sisa 2 lubang, jadi pas ya. Lalu buat 2 rantai, slip stitch ke bagian DC yang ini. Selanjutnya buat 1 rantai di lubang yang sama diisi dengan 1 SC. Selanjutnya buat 1 SC, 1 SC. Di bagian 2 rantai ini diisi dengan 2 SC. Ini hanya mengikuti bagian bawahnya ya. Jika bawahnya 4 DC, atasnya berarti 4 SC. Jika bawahnya 2 rantai berarti 2 SC. Lanjutkan hingga selesai.
Ini hasilnya setelah membuat 1 SC keliling. Selanjutnya slip stitch ke bagian SC yang pertama. Lalu kita ulangi lagi bagian ini. Jadi yang pertama 2 DC dalam 1 lubang. Lanjut 3 DC di tiap lubang. Lalu buat 2 rantai, skip 2 lubang, buat 4 DC. Seperti ini, lanjutkan hingga selesai. Setelah itu, setelah baris ini selesai, di baris selanjutnya buat 1 baris SC keliling. Di baris selanjutnya buat begini lagi. Ini hasilnya. Selanjutnya kita buat penutup magnet ini. Ini penutup untuk bagian kaitannya yang belakang. Setelah ditempelkan di sini, kita buat seperti ini sebanyak 4 buah. Pertama, buat tusuk rantai sebanyak 5 tusuk rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, buat 4 SC. Buat 4 SC sebanyak 4 baris. Jadi ini baris pertama ada 4 SC. Lalu dibalik, buat 4 SC lagi. Dibalik lagi, buat 4 SC lagi. Balik lagi, buat 4 SC. Selanjutnya, di lubang terakhir ini ditambah 1 SC. Jadi 1 lubang terakhir ada 2 SC. Selanjutnya buat 2 SC di masing-masing lubang. Di bagian pojok buat 2 SC dalam 1 lubang. Lanjut 2 SC. Di bagian pojoknya lagi buat 2 SC dalam 1 lubang. Lanjut 2 SC. Di bagian pojoknya lagi buat 2 SC dalam 1 lubang. Selanjutnya 2 SC lagi. Karena ini bagian terakhir, tadinya sudah ada, langsung di slip. Kita potong dan rapikan. Buat hingga sebanyak 4 buah seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat bagian penandanya untuk menentukan bagian tengahnya ya. Beri tanda seperti ini sebanyak 4 buah. Caranya, kita luruskan saja dari bagian pojok alas yang ini. Kita luruskan, lalu diberi tanda. Ini juga sama, kita luruskan ke bagian alas yang satunya di bagian pojoknya. Sisi kanannya juga sama, semuanya disamakan di bagian pojok alas. Lalu lipat seperti ini. Sisi kirinya juga sama.
Kita lipat seperti ini, lipat ke dalam. Flatkan bagian alas. Pastikan semuanya sama ya. Bagian penanda dan bagian pojok alas. Lalu kita akan mulai memasang magnetnya. Pastikan pengait magnetnya tertutup rapat agar tidak copot ketika dibuka ya. Ini pemasangan di bagian sisi sebelahnya, pasangannya. Pastikan agar sama. Pasang penutupnya, lalu kaitkan bagian pengaitnya yang di bagian belakang. Lalu kita akan memasang penutupnya agar tidak terlihat bagian magnetnya. Karena saya tidak memakai furing ya. Saya jahit memakai benang rajutnya. Ini jahitnya seperti biasa, jahit tangan biasa. Lanjutkan hingga selesai. Lalu potong dan rapikan benangnya ya. Lanjutkan pemasangan magnet dan pemasangan penutup magnetnya. Ini hasilnya setelah dipasang magnet dan ditutup bagian belakangnya. Selanjutnya kita akan menjahit bagian talinya. Seperti deskripsi di awal, talinya ini ada 2 tali, masing-masing 60 cm. Kita sematkan jarum agar memudahkan kita dalam menjahit. Untuk menentukan bagian jaraknya, di bagian ini jarak dari penanda ke tali ada 9 dc. Bagian ini juga sama. Lalu sematkan jarum lagi dan lakukan ke bagian tali sisi satunya. Lanjutkan hingga talinya seperti ini. Lalu kita akan mulai menjahit bagian tali ke badan tasnya. Saya menjahitnya dengan teknik tikam jejak atau maju mundur. Dan pastikan bagian benangnya terjahit hingga badan tas yang di dalamnya ya. Ini masukkan hingga ke bagian tas. Seperti ini saya menjahitnya. Lanjutkan hingga nanti berbentuk persegi panjang. Ini sudah selesai. Kita potong dan rapikan bagian dalam tasnya. Lanjutkan ke bagian yang lainnya ya.
hingga selesai. Ini hasilnya setelah kita jahit semuanya. Bagaimana teman-teman, mudah kan? Jika ada kesulitan atau pertanyaan, silakan tulis di komentar ya. Dan jika sudah ada yang berhasil, boleh tag saya di FB namanya Irmatri Austurina atau di FB group namanya Kelas Rajut Asma Shop. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.